Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa pelaku taktik. Nantikan kupasan seputar kita. Itu nama channel kita. Jangan kesini. Oke. Pemirsa, kita jumpa lagi. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di siang hari ini saya pribadi merasa sangat bahagia karena pertama suasananya enak, adem, dan yang kedua ini yang paling utama ketemu teman-teman muda yang kebetulan sedang magang di tempat kita bekerja. Mari kita kenalan satu-satu. Selamat siang Kang, nama siapa? Saya Darren, Pak. Darren. Darren. Wah, cakep paling jelas. Mbaknya? Aku Junas Putri. Junas Putri. Iya. Mbaknya? Zati Saada. Zati Saada. Iya. Bagus. Ini Saya Keiga. 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 Iya. Lalu Tanzila Pak. Tanzila. Ya. Waduh, biasa namanya non konservatif, artinya nama-nama baru semua. Oh. Jadi kadang-kadang yang paling inget Keiza dong ya. Keiga. Keiga, sama Saada. Yang lain lupa. Gampang lupakan kita, Bang. Kadang-kadang umur ngomong. Pemirsa, sebagai prolog kami, kebetulan para pemuda dan pemudi ini mereka adalah mahasiswa yang berkecimpung atau mengambil studi di hubungan internasional. Kira-kira kita ingin tahu perspektif mereka tentang hubungan internasional itu apa. Monggo diawali Akang, apa itu perspektif Anda terhadap hubungan internasional? Ini sudah di honor, kehormatan untuk Nah, ini jadi perspektifnya kita, menurut kita hubungan internasional itu apa? cacat. Iya, Aku bukan expert sih, Pak, cuman nggak apa-apa. mungkin bisa ditambahin sama teman-teman. Siap. Kalau di kita tuh ya bagaimana entitas negara maupun non-negara tuh saling berinteraksi. Tapi interaksi ini kan bisa secara domestik, misalnya antar berbagai kementerian. Tapi yang kita sorot tuh bukan itu. Yang kita sorot adalah interaksi yang memang melampaui batas-batas negara itu. Wah, Cuman mungkin kalau secara tradisional kita kan negara ya. Cuman kalau kita lihat mungkin paradigma baru tadi, mereka juga mengambil Islam negara, gitu, misalnya organisasi internasional, multinational company itu juga mempelajari di sini. Jadi singkatnya mempelajari hubungan itu interaksi. cakep. Ini cakep nih. Satu penjelasan yang bisa kita buat definisi baru ala generasi sekarang. Sebetulnya ini sama. Hubungan antar negara oleh para aktor negara dan negara. Tapi yang disampaikan tadi punya khas tersendiri untuk dijadikan satu definisi yang bisa kita bilang definisi kekinian tentang hubungan internasional. Lalu Mbaknya? Sebenarnya Darren tuh udah cakep banget. Aku udah bingung mau ngapain karena di situ kayak hubungan internasional kayak gimana suatu negara Ya. saling ada interaksi gitu, menjalin hubungan, either kerjasama ataupun ada problematik pasti ada hubungannya juga di situ kan. Jadi udah cukup banget dijelasin oleh Mas Darren ini. Makasih juga setuju. Apa hanya negara? Apa ya? Apa hanya negara? Apa hanya negara? Menurut saya tuh kebanyakan kalau soal hubungan luar negeri itu emang dipegang titik beratnya itu lebih ke negara sendiri, karena bisa dilihat sebenarnya tuh negara punya suatu entitas yang paling tinggi lah bisa dibilang. Oke. Satu pandangan yang cukup menggelitik dari seorang mahasiswa terkait hubungan internasional. Walaupun memang di situ masih ada banyak pertanyaan tentang masalah-masalah yang dilakukan oleh aktor non negara. Lalu yang kedua, yang ketiga, Menurut saya hubungan internasional itu mempelajari banyak hal, di mana kita juga belajar strategi seperti apa negara itu menjalin suatu hubungan, for example like diplomasi, terus habis itu bagaimana mereka melakukan negosiasi terhadap aktor-aktor tersebut. Dan ya sekarang ini yang kita tahu aktor hubungan internasional itu bukan cuma mencakup negara doang, organisasi internasional, INC, MNC, semuanya tuh di lingkup, bahkan individual aja dibilang sebagai national actor of international relation. wah gila ini. Di situ ada narasi
aktor rasional hubungan internasional. Yes, good. Boleh saya kasih bawah itu aktor rasional. Cakep pemirsa. Lalu ini beda. Oke, sebenarnya pendapat teman-teman tadi sudah banyak menjawab. Tapi kalau menurut saya sendiri hubungan internasional itu saya menganggapnya seperti seni. Seni. Iya. Inggrisnya apa tuh seni? Art. Oke. Waduh. Karena Kalau saya seni nih, banyak banget ya. Ternyata keluar ya kata-kata dari kecil memang tertarik sama hubungan bilateral, hubungan lain, apalagi ekonomi dan isu-isu seperti rakyat-rakyat terdampak konflik gitu. Jadi saya sangat enjoy hubungan internasional dan concern saya itu tentang hubungan internasional itu bisa membuat kita menyuarakan orang-orang yang tidak bisa bersuara. Oh, I see. Apakah Anda cenderung terhadap komunitas tertentu? Maksudnya Apakah Anda condong terhadap suatu komunitas tertentu? tidak. Tidak. Tapi ya, Anda bilang untuk menyuarakan tertentu. Orang yang tidak bersuara, tidak bisa bersuara ya. Iya, bisa nggak disampaikan contohnya apa? Orang-orang yang tidak bersuara itu artinya apa? Saya concern kepada masyarakat di Timur Tengah. Oke. Bisa satu perspektif yang sangat out of border dan di situ disampaikan juga ada istilah artnya. Kalau kita mau bahasakan itu seni. Nah, kalau dibahasakan lagi kadang-kala seni itu bisa bentuknya ya bisa jadi suatu budaya, suatu kehidupan sosial. Dan ini tadi disudutkan bahwa ada dari kelompok-kelompok tersebut yang tidak bersuara, artinya tidak punya suara. Jadi artinya hubungan internasional itu adalah salah satu upaya untuk mengaktualisasikan. Dan Bagus. Kalau ini Mungkin dari saya penutup ya. jangan Terakhir juga. Jangan. Iya. Oke. Tadi mungkin udah dijelasin juga sama teman-teman lainnya mungkin kurang lebih kalau itu seputar interaksi antar negara maupun aktor non negara gitu ya. Tapi di sini juga saya ingin nambahin kalau misalnya di antara interaksi-interaksi yang dilakukan dalam mungkin itu bagi negaranya sendiri atau mungkin bagi aktor non negaranya itu kita bisa mempelajari bahwa dia itu mempunyai banyak sekali perspektifnya juga. Ya. Mungkin kita bisa ambil contoh dari rational actor tadi bahwa misalnya negara itu mungkin aktor yang paling rasional, yang mungkin bisa dibilang negara itu entitas yang paling peduli terhadap bagaimana kelangsungan dari bangsanya gitu kan, bagaimana tujuan yang ingin dicapai dari masyarakatnya atau mungkin pemerintahannya. Nah, di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa misalnya contohnya dari liberalisme gitu. Nah, negara itu juga ada beberapa kayak mencoba melihat bahwa sebuah negara itu memerlukan memerlukan kerjasama lebih lanjut atau memerlukan kayak mungkin perdagangan yang lebih lanjut gitu bersama negara lain untuk menjamin kelangsungan bangsanya atau kelangsungan bangsanya. Jadi kayak di hal ini kita bisa melihat kayak negara tuh alasannya apa sih buat mereka tuh bisa ngambil suatu keputusan gitu. Jadi bisa beragam lah kayak tujuan mereka atau motivasi mereka yang ambil tuh bisa dipelajari. Waduh, sudah benar-benar menutup pembincangan kita nih rupanya. Walaupun tadi suara-suara yang disampaikan oleh pemuda-pemudi ini adalah memang bahwa mereka ingin menyuarakan satu kepentingan yang kepentingan didasarkan oleh tadi berbagai kepentingan yang ada di dalam satu wilayah tertentu, dan itulah tekad mereka mempelajari atau memandang hubungan internasional itu adalah sebagai upaya mencapai tujuan-tujuan di dalam memenuhi kebutuhan para pihak-pihak yang ada atau sekitar. Jadi itulah pemirsa, satu perspektif yang sangat bisa dikatakan progresif, baru,
fresh, dan tentunya ini sangat berguna di dalam menghadapi tantangan masa kini dan ke depan. Mungkin itu saja pertemuan kita pemirsa. Semoga kita jumpa lagi dalam keadaan satu alfiat, dan kepada para pemuda ini kita doakan supaya sukses sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih. Aman, Pak. Terima kasih Biasa, Pak. diajak. Makasih Pak.